Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Emang gak enak jadi orang miskin. Film ini berawal dari seorang manusia berbatang bernama Rizal yang sedang ketemuan dengan mbak-mbak yang kini menjabat sebagai ketua di gedung berbentuk pembalut. Tebak gedung apa? Yap, benar, Institut Konohagakure. Di sana Rizal rupanya telah membangunkan rudal Black Mambanya yang siap memasuki segala jenis terowongan Casablanca karena ternyata Rizal udah memiliki istri tapi masih suka ketemuan dengan ayang beb satunya bernama Suci. Namun sayangnya Rizal tak cocok jadi buaya, lebih cocok jadi aligator sebab ia kini malah ketahuan memiliki simpanan seperti iklan Espino. Bang Rizal! Cia, kagak dianggap. Padahal Suci memiliki masa depan memimpin para anggota Katsuki. Ketika di rumah, aduh. Aku tuh sayang banget sama kamu. Aku tuh gak mungkin ngianatin kamu. Rizal pun berusaha membuat percaya Lela kalau rudal Black Mambanya cuman untuknya seorang dan tak mungkin terisap oleh lubang black hole lainnya. Alhasil dengan gobloknya si Lela malah percaya meskipun bukti sudah jelas-jelas terpampang depan congornya. Ya, positif aja kali ya. Mungkin si Rizal mampu membeli kebenaran seperti di negeri Wak-Wak Land. Maafin aku ya bang, aku udah nuduh kamu macem-macem. Malah dia yang minta maaf, tidak mencerminkan seorang woman cuy. Nah ketika malam harinya selesai menembakkan rudal balistik sampai membuat istrinya tepar lemas tak berdaya terserang tembakan yang spektakulikuler. Anjing gue ngomong apa coba. Rizal pun kini buru-buru pergi nemuin Suci setelah mengirimkan pap memakai baju dinas kalian bilang di rumahnya sepi bang. Tapi ternyata HP Suci udah dihack oleh emaknya karena ketika Rizal datang, Suci bukannya mengajak Rizal menumbuhkan benih-benih cinta melainkan adu bacotan yang didengar langsung oleh emak Suci. Aku tuh sayang banget sama kamu. Kamu serius kan sama aku? Buset gampang kali terasut. Namun cuman modal kataku sayang banget sama kamu tanpa bukti yang jelas, cuman modal kata-kata doang, akhirnya Suci pun luluh dan menghentikan bacotannya. Beginilah guys, kalau orang udah cinta, susah bedain antara cinta tulus dan cinta fulus. Cuaks. Terlebih lagi saat emaknya keluar, si Suci bilang kalau Rizal udah ngeduda barusan ceraiin istrinya cuman demi Suci. Meskipun istrinya memiliki kekayaan 200 juta akibat menang sayembara Nikita Mirzani tentang tutorial menyemprot rumah Fadel pakai tinja. Keesokan harinya Rizal pun kembali caper dengan Lela untuk menutupi kebegundalannya kemarin plus agar istrinya yakin kalau Rizal cinta mati dengan Lela. Apalagi saat dicicipi masakan Rizal ternyata lebih enak dari buatan Chef Dede Inouen seperti kuyang dari negara seberang dan juga pocong generasi Alpha. Dimana ternyata selain menutupi kebegundalannya kemarin, si Rizal juga ingin minta uang ke istrinya untuk membawa maknya berobat, makanya suap dulu pakai makanan. Yang tentunya hal ini berhasil karena Rizal berhasil diberikan seluruh tabungan Lela yang udah dikumpulkan sejak era Sangkuni kakinya masih normal. Contoh suap menyuap versi SDM light, kalau yang udah SDM tinggi mah suapnya pakai uang cuy. Setelah berhasil mendapatkan uang, tentunya uang itu tadi pakai berobat emaknya. Karena emaknya masih segar bahkan berpapasan dengan Rizal di jalan ingin bertemu dengan Lela. Alhasil Broja ingin check-in dengan Suci, si Rizal harus GB dosa terlebih dahulu dengan menjadi dobleh. Dengan bilang ke emaknya kalau Lela udah mengkhianati Rizal dengan manusia berbatang lain melalui pesan chat di HP-nya yang udah kesadap memakai jasa hengkel para anggota FF. Dengan pengalaman pernah menyadap HP Loli dan juga Fadel. Selesainya GB dosa, kini Rizal mengajak Suci mampir di warung seblak. Bang Rizal beneran sayang kan sama aku? Kamu kalau nggak percaya nih, kamu belah nih dadanya Mas. Isinya Suci. Anjas, gue jadi Suci auto gue belah sih. Karena setelah gombal tersebut, si Rizal memberi Suci kesempatan memesan seblak dengan topping bebas. Namun dari kejauhan ada seorang minion yang menciduk perbuatan Rizal sehingga ia langsung pergi untuk mencepukan Rizal. Dimana saat sampai di rumah, babang NPC ini melaporkan ke Lela kalau suaminya lagi mukbang seblak level neraka jahanam sambil ditemani sebuah serabi. Bang Awi salah lihat kali, Bang Rizal itu lagi di rumah ibunya. Tapi sayangnya si Lela tak percaya akibat tak ada bukti, apalagi kebetulan di era ini belum ditemukan apa itu kamera dan CCTV. CCTV mah rekamannya bisa dihilangin dari barang bukti. Cuaks. Nah ketika malam tiba, Rizal yang baru pulang setelah menyemprotkan pestisida di badan Suci. Anjas, pestisida. Lela pun keluar menanyakan kebenaran tentang rudal Rizal yang dibagi-bagi seperti beng-beng. Namun Rizal pun membantah statement pengcepuan dari seorang NPC yang melapor ke Lela. Dan seperti biasa Lela tentunya percaya-percaya aja karena kebetulan otak dan logika belum ditemukan di zaman ini.
Keesokan harinya Rizal langsung memparani NPC ini yang kebetulan lokasinya udah di Sherlock. Jangan pernah ikut campur lagi dengan urusan rumah tangga saya. Tapi untungnya Rizal tak membawa satu kabupaten untuk mengedik satu NPC ini, melainkan cuman solo 1 versus 1. Wah, ini bukan ciri-ciri anggota Kesatria Naga sih. Kemudian sepulangnya dari sana, Rizal bertemu dengan seorang woman yang lebih fresh dari Suci bernama Rara. Bahkan membuat rudal Rizal seketika tegang seperti lagi berjabat tangan dengan Sumantu. Baru kali ini nih aku lihat perempuan secantik ini. Hilih. Alhasil kini Rizal menargetkan serabi woman ini untuk diobok-obok seperti lagu Joshua sewaktu kecil akibat kecantikannya mengalahkan Lela apalagi Suci. Buset dah. Jalan-jalan kemana mbak bawa koper? Nah, beberapa hari pun berlalu, kini Rara menelpon Rizal untuk menemaninya di rumah karena kebetulan Rara yatim piatu. Aku coba telepon ah. Anjas, ada nomornya cuy. Oke, bagi yang jomblo bisa mendekatkan rudalnya ke Rara, kebetulan di rumahnya sering sepi. Kala itu kebetulan Lela ada di sana sehingga saat diangkat Rizal beralasan kalau penyakit emaknya kumat dan udah diambang kewastetan, kedurhakaannya melebihi Malin Kundang dan Loli. Alhasil Rizal langsung diberikan izin pergi oleh istrinya yang lalu OTW rumah Rara untuk melakukan sebuah ritual. Kalau gitu kita ngobrol di dalam aja ya. Soalnya di luar dingin. Ya, kalian tahu kan ritualnya ngapain? Sebelum dimulainya pengecasan, Rara pun menghidangkan teh yang udah dicampurkan obat kuat dan anti loyo, tapi sayangnya kameramen mendapatkan rating bintang 1 di sini karena tak menyorot adegan yang kalian inginkan. Dimana tiba-tiba Rizal pulang, hari udah berganti warna. Dan di hari itu juga Rizal mengantar istrinya ngecek perkebunan, dan dari sini kita tahu kenapa Rizal betah dengan Lela karena banyak tanah dan kebun di mana-mana sampai lupa ada beberapa hektar. Tapi Broja kemarin berbuat kebusukan dengan Rara. Saat pulang Rara tiba-tiba disumonkan di sana oleh sutradara menciduk Rizal dengan istrinya yang baru tahu kalau selama ini terowongan Casablanca-nya udah di-unboxing oleh seorang bapak-bapak Facebook. Pentingnya lihat KTP sebelum berhubungan. Singkat waktu ketika Rizal pulang baru aja duduk ia udah keluar dengan alasan ingin mabar FF dengan teman-teman semasa bayinya yang ia kenal di ruangan operasi sesar. Namun rupanya Rizal bohong karena ia datang ke rumah Rara untuk menjelaskan apa yang dilihat barusan, dan kejadian ini kembali diciduk oleh babang NPC yang jambulnya seperti duri landak ini. Ya elah bang, buruan lah keluarin HP rekam noh, dalam rumah ngapain aja. Mainan dijual di aplikasi hanya penggemar. Ketika di dalam rumah Rizal pun bilang kalau ia nikah dengan Lela bukan karena ke good lookingan tapi karena cuannya banyak. Alhasil Rara memberikan kesempatan kedua dengan syarat Rizal harus menghabiskan harta istrinya terlebih dahulu baru rudalnya boleh diluncurkan dengan sepenuh hati. Buset dah, gua heran cuy. Perasaan good lookingan istrinya ketimbang para selingkuhannya anjing. 1 bulan kemudian Suci yang udah lama tak dikasih kabar oleh Rizal, kini ia pun nekat OTW rumah Rizal yang katanya udah menduda, tahu-taunya malah mendua. Anjas. Di sana muncullah Lela yang saling adu makian siapa yang lebih menyakitkan kata-katanya bisa memenangkan rudal Sontoloyo milik Rizal. Namun karena Rizal masih sayang dengan uang milik Lela, tentunya ia memihak ke Lela dengan mengusir Suci dari sana. Bahkan dari pengakuannya sering dikejar-kejar woman random karena ke good lookingan Rizal membuat istrinya jadi percaya kalau woman tadi begitu saknes dengan Rizal meski Rizal menolak pengsaknesannya. Dasar perempuan pengganggu rumah tangga orang. Beliau begitu buta akan cinta sampai terhipnotis kegantengan Rizal. Di sisi lain saat Suci pulang, ia pun akhirnya baru tahu kalau Rizal selama ini seorang begundal, tepat seperti apa yang dibilang oleh emaknya. Terlebih lagi saking sakit hatinya hati Suci membuatnya mulai agak hilang kesadaran alias menjadi sinting-sintingan dengan menyebut-nyebut nama Rizal. Cinta tak selamanya indah dek, terkadang memang bikin luka, begitulah isi hati Mak Suci saat ini. Malam harinya Rizal kembali berulah dengan pura-pura baik melayani istrinya lalu mengungkapkan butuh suntikan dana untuk membuat pabrik sepatu kalau bisa bisnis skincare lebih menjanjikan. Alhasil Lela yang begitu botol, bego dan tolol besoknya ia malah mencairkan deposito di banknya hanya untuk suami begundalnya yang membuat Rizal auto full senyum melihat suntikan dana sebanyak ini. Bahkan dananya jika dipakai lamar jadi ladusing pasti auto keterima. Mana mau Rizal bayar ratusan juta buat digaji 4 jutaan per bulan. Setelah berhasil mendapatkan cuan, kini Rizal ketemuan dengan Rara di rumahnya lalu memberikan uang tersebut ke Rara hanya agar rudal balistik Rizal bisa beroperasi kembali. Tapi ternyata uang tersebut masih kurang karena Rara ingin Rizal menjual rumah beserta seluruh kebun istrinya. Anjing, ribet bener tinggal download aplikasi ijo kelar.
Di sisi lain, seorang NPC ini kembali mencebukkan Rizal ke istrinya, tapi sayangnya si Lela tak percaya dan yakin kalau suaminya orang yang setia, baik hati dan suka menabung benih-benih lele. Kemudian tak berselang lama, datanglah Mak Rizal yang menciduk mereka berdua, mengira kalau mereka lagi ketemuan untuk lanjut ke Ayodong. Akibat dulu Rizal pernah mengasut emaknya dengan bilang kalau Lela punya simpanan lain. Buset dah, masalahnya kayak piramida anjing, saling bertumpuk. Apalagi saat pulang ngambek, si Mak malah menggosipi menantunya ke para mama Facebook kalau telah melakukan hubungan gelap segelap brodi di belakang Rizal selingkuh dengan seorang NPC, sehingga makin mantap lagi penilaian Lela di mata para warga kampung lebih rendah ketimbang nilai matematika gua yang di bawah 4. Rizal, yang sabar ya, punya istri seperti Laila. Tadi ibu kamu mergokin si Laila ketemuan sama si Alwi. Cuman ketemuan papasan di jalan aja udah jadi berita hot news satu kampung anjing. Ya kali orang papasan bisa dianggap selingkuh. Mendengar itu, Rizal langsung melabrak istrinya meski tahu kebenaran yang sesungguhnya. Begitu juga dengan emak Rizal yang ikutan memberikan kelas budi pekerti untuk Lela bagaimana menjadi istri yang baik untuk suaminya, sekalian tutorial gaya helikopter agar Rizal tak mencari woman lain. Sedangkan saat malam harinya, si babang NPC ini juga mendapatkan ceramah dari para warga bagaimana caranya menjinakkan hawa nafsu agar tak selalu saknes dengan woman lain. Semua orang juga sudah pada tahu, dasar perebut istri orang. Kasian sekali babang ini, modal papasan di jalan malah dituduh lagi selingkuh. Di malam itu juga si NPC ini ingin memberikan penjelasan ke Rizal, tapi Rizal malah nggak ada di rumah dan malah ketemu dengan Lela. Hasil Rizal yang beroja pulang beli somai langsung menciduk mereka berdua dan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengasut para minion kampung berbaku hantam ramai-ramai, dimana tanpa mengatakan tak parani mereka langsung ke rumah Rizal, namun untung bukannya melakukan baku gedik melainkan Rizal cuman mengatakan pengtalakan. Kalian berdua sudah tidak pantas tinggal di kamu ini. Yang kemudian mereka berdua langsung diusir dari sana sebelum para warga menjadi barbar menjadikan rudal NPC ini sebagai ikon kampung. Pas ditanya sama warga kampung sebelah, lu diusir karena apa bro? Gue cuman papasan sama istri orang tapi malah dituduh lagi selingkuh. Nah, beberapa hari setelah Lela diusir, Rizal pun buru-buru pergi ingin menemui Rara tapi malah diintai oleh maknya dan berhasil menciduk Rizal lagi datang ke rumah seorang woman yang begitu saknes dengan Rizal, namun bukan saknes didasari cinta melainkan uang Rizal. Cuaks. Alhasil Sima pun langsung masuk ke Battleland of Dawn memaki-maki anaknya sampai memberikan sentuhan ramah lingkungan bintang 5 yang cocok dipakai untuk anak membegegestikan seperti Rizal. Pulang! Nah itu dia. Kemudian Rizal yang tak terima, ia langsung mendorong emaknya sampai nyungsep di tanah, bahkan mendatangkan beberapa massa untuk melihat kedurakan Rizal yang setara dengan Loli, sampai pada akhirnya para warga pada kebuka hati dan mata batinnya mengetahui kalau selama ini bukan Lela yang sambrut, melainkan suaminya yang begitu kebelet poligami. Apalagi zaman sekarang, agama dijadikan alasan berpoligami padahal mah emang didasari nafsu anjing. 1 minggu pun berlalu, kini Rizal pun udah menjual seluruh aset milik Lela mulai dari kebun sampai dengan rumahnya hanya demi sebuah serabi. Dimana setelah dapat uang sebanyak itu, kini Rizal dan Rara pun minggat dari kampung menuju kota meski udah berhasil keciduk oleh Lela, tapi Lela malah berujung didorong sampai nyungsep. Padahal tinggal teriak maling auto dibaku gedik rame-rame. Nah, ketika mereka menunggu tumpangan, datanglah teman Rara yang katanya mau nganterin mereka ke kota, tapi saat masuk ke rutenya malah memasuki hutan dan stop di tengah hutan. Karena ternyata babang supir ini adalah pacar baru Rara yang dikenal di aplikasi ijo dan tujuannya cuma ingin memoroti Rizal yang kemudian uang hasil pengporotannya dipakai nikah dengan babang supir ini. Sekarang saatnya lu mati. Kala itu terjadilah beberapa kali tak parani tanpa ampun meskipun ujung-ujungnya Rizal berhasil kabur dari TKP, tapi bohong. Beginilah guys kalau hidup dipenuhi kesambrutan. Singkat waktu setelah Rizal mayatnya dibuang ke jurang, babang ini mulai melanjutkan perjalanannya, tapi di jalan mobilnya malah kecelakaan yang... Itu dia, nabrak apaan sampai mobil meletup gitu anjing. Di sisi lain rupanya Rizal belum juga wasted karena ia terbangun dengan efek-efek hujan yang realistis. Bahkan saat berusaha pergi dari sana, si Rizal malah nyemplung seperti yang begitu los keluar. Namun lagi-lagi si Rizal masih bisa bernapas dan terus berusaha mencari pertolongan sampai pada akhirnya perjalanannya harus terhambat oleh sebuah surprise dari sang editor.
Buset dah, malah cosplay ceker pedes mercon. Dimana saat Rizal tepar, muncullah kalajengking yang sangat realistis gila editannya, mencotot leher Rizal, dan ketika hujan reda, Rizal yang ditemukan oleh maknya langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi sayangnya kondisinya udah memprihatinkan, congor mulai memerah seperti kebanyakan mencicipi berbagai macam varian serabi, begitu juga dengan kejiwaan Rizal yang semakin menggendengkan. Tak berselang lama, datanglah Lela ke sana untuk mengucapkan puji syukur. Bersyukur telah pisah dari Rizal yang begitu membegestekan, dan terpujilah wahai congor Rizal yang udah terkena azab, sehingga di neraka tak bisa melakukan cupika-cupiki dengan woman lain. Kemudian datanglah Pak Ustadz yang membantu Rizal untuk wasted secara perlahan dengan memberikan kode redem supaya Rizal bisa mendelete nyawanya dari dunia meskipun respon Rizal seperti ulat teh pucuk. Namun lama-kelamaan rupanya kode redem itu berhasil ditukarkan sehingga Rizal akhirnya bisa terdelete dari dunia. Nah, singkat cerita, saat jenazah beban ini dikafankan, datanglah Suci yang kondisinya menggilakan cuman gara-gara cinta, bukan gara-gara tak kebagian kursi di gedung gladiator. Cuaks. Dimana kedatangannya begitu gembira melihat Rizal mati. Pasti kamu seneng kan? Mau Rizal mati kan? Itu dia senengnya. Kemudian saat penggiringan jenazah beban ini ke pemakaman, terjadilah hujan air dari atas sekalian asap yang ngebul dari dalam keranda Rizal. Tapi anehnya saat mereka sampai di pemakaman, kondisi di sana kering mengering, sedangkan pakaian mereka semua juga dalam kondisi kering. Di perjalanan sempat ngelondre dulu kah? Di sana kuburan Rizal tiba-tiba banjir, tapi setelah berdoa sebuah keajaiban di luar nalar pun terjadi. Amin amin ya robbal alamin. Anjas, mana bisa gitu anjing? Doa apa yang pengabulannya begitu cepat? Dan setelah banjir di lubang itu hilang, akhirnya pemakaman Rizal bisa dilaksanakan dengan tentram meski saat mereka pulang dari dalam liang lahat mengeluarkan lava. Di luar nalar cuy, ini mereka makamin Rizal di bawah kawah gunung berapi kah sampai bisa ngeluarin lava?